Don't touch me, I said. I know don't touch me. Rock, easy way. Ingat auman sang monster, penampilan pembuka yang menggelegar yang pernah mengguncang setiap arena WWE? Bayangkan auman itu terhenti di tengah jalan, digantikan oleh keheningan dan putusan pengadilan yang bisa menghapus warisannya selamanya. Dalam saga mengejutkan yang kini menjadi berita utama di dunia gulat, Brock Lesnar, dulunya raksasa kekuatan dan kelincahan, menghadapi hukuman yang bisa berarti selamat tinggal selamanya. Seorang mantan karyawan WWE, Janelle Grant, telah membawanya ke pengadilan, menuduhnya melakukan pelecehan seksual dan perdagangan manusia dalam gugatan yang telah mengguncang para penggemar dan eksekutif. Keputusan pengadilan, hukuman yang tidak hanya bisa menghancurkan karirnya, tetapi juga citra sang monster yang pernah ia wujudkan. Tetaplah bersama kami saat kami membongkar setiap liku, setiap putaran hukum, dan apa artinya ini bagi masa depan WWE dan bagi legenda Brock Lesnar. Brock Lesnar, dulunya inkarnasi sang monster yang tak terbantahkan, kini menjadi nama yang bergema dengan keheningan dan skandal. Auman menggelegar yang pernah memenuhi arena, tontonan penampilannya, dominasi murni di setiap pertandingan, semuanya telah memudar ke dalam kehampahan. Di mana raksasa yang pernah berkuasa tertinggi? Apa yang terjadi pada Titan di lingkaran persegi itu? Jawabannya terletak pada jaringan tuduhan rumit yang telah mengejutkan dunia gulat dan publik. Seorang mantan karyawan WWE, Janelle Grant, telah mengajukan gugatan yang menuduh adanya konspirasi pelecehan seksual dan perdagangan manusia yang melibatkan tidak lain adalah Vince McMahon, John Laurinaitis, dan yang mengganggu Brock Lesnar sendiri. Grant mengklaim bahwa ia terpikat ke Departemen Hukum WWE dengan dalih palsu dan kemudian dipaksa ke dalam serangkaian pertemuan yang mengerikan. Gugatan tersebut menuduh bahwa McMahon dan Laurinaitis menguncinya di sebuah kantor dan menyerangnya, bahwa ruang ganti pribadi McMahon menjadi lokasi pelanggaran, dan bahwa pesan serta foto eksplisit diedarkan di antara staf perusahaan. Narasi Grant adalah kisah mengerikan tentang kekuasaan yang digunakan untuk memanipulasi, memaksa, dan membungkam. Inti dari tuduhan tersebut adalah keterlibatan Brock Lesnar, sosok yang reputasinya sebagai kompetitor tak kenal lelah, tiba-tiba tampak ternoda. Grant menyatakan bahwa setelah Lesnar menandatangani kontrak baru, McMahon mengiriminya pesan teks dengan cara yang menyiratkan hubungan langsung antara konten pribadinya dan keterlibatan pegulat tersebut. Ia mengklaim Lesnar meminta video dirinya dalam tindakan pribadi dan bahwa ia terlibat dalam mengatur skenario seksual yang membuatnya merasa terjebak. Gugatan tersebut merinci bahwa Lesnar bukan hanya pengamat, tetapi peserta aktif dalam skema pelecehan, berbagi konten eksplisit, dan mendesak Grant ke dalam tindakan yang tidak diinginkan. Gambaran ini sangat kontras dengan citra kekuatan tak terhentikan yang pernah mendominasi ring gulat di seluruh dunia. Dampak dari tuduhan-tuduhan ini cepat dan dahsyat. WWE menghadapi pengawasan ketat telah mengambil langkah tegas untuk menjauhkan diri dari Lesnar. Namanya telah dihapus dari daftar acara yang akan datang. Ia telah dihapus dari semua pertunjukan langsung dan kartu pay-per-view, serta citranya telah dibersihkan dari merchandise, platform digital, dan bahkan video game. Keputusan perusahaan menandakan upaya yang lebih luas untuk melindungi mereknya dari kerusakan tuduhan, namun juga membuat publik bertanya-tanya tentang masa depan Lesnar dalam organisasi. Sementara itu, gugatan itu sendiri telah memasuki fase baru. Grant telah setuju untuk menunda kasusnya, sementara penyelidik federal meluncurkan penyelidikan yang lebih luas terhadap tuduhan tersebut. Pengacaranya mengumumkan bahwa permintaan dari kantor Jaksa Agung AS untuk menunda proses telah diterima, sebuah langkah yang menggarisbawahi keseriusan tuduhan dan kebutuhan akan pemeriksaan yang menyeluruh dan tidak memihak. Penyelidikan diharapkan melihat melampaui klaim individu terhadap McMahon, Laurinaitis, dan Lesnar,
menyelidiki budaya internal WWE dan praktik sistemik yang mungkin memungkinkan perilaku tersebut. Hasilnya dapat memiliki implikasi yang luas, berpotensi mengarah pada tuntutan pidana atau reformasi besar-besaran dalam perusahaan. Bagi Lesnar, taruhannya adalah pribadi dan profesional. Karirnya yang dibangun di atas reputasi kekuatan, kelincahan, dan dominasi murni, kini menghadapi cakrawala yang tidak pasti. Bahkan jika penyelidikan membersihkannya dari kesalahan, sekadar dikaitkan dengan tuduhan serius semacam itu mungkin sulit untuk diatasi. Penggemar dan orang dalam industri sama-sama terpecah, dengan beberapa menyatakan ketidakpercayaan pada tuduhan, sementara yang lain menyerukan akuntabilitas. Komunitas gulat yang dikenal dengan basis penggemar yang bersemangat mungkin merasa sulit untuk mendamaikan citra si binatang buas dengan perilaku yang dituduhkan. Seiring dengan kemajuan penyelidikan federal, WWE tetap dalam ketidakpastian yang hati-hati. Organisasi tersebut kemungkinan menunggu temuan penyelidikan sebelum membuat pernyataan definitif tentang status Lesnar. Penjualan merchandise yang terkait dengan merek Lesnar telah anjlok. Aliran pendapatan yang dulunya kuat kini menghadapi penurunan dan masa depan warisannya berada di ujung tanduk. Dalam olahraga yang berkembang pesat dari tontonan dan mitos, terkikisnya aura seorang legenda adalah perubahan dramatis yang bergema jauh melampaui ring. Pada akhirnya, kisah kejatuhan Brock Lesnar adalah permadani rumit dari ambisi, kekuasaan, dan kontroversi. Ini berfungsi sebagai pengingat tajam bahwa bahkan yang terkuat pun bisa jatuh oleh kekuatan pelanggaran dan pengejaran kebenaran yang tak henti-hentinya. Dunia gulat menyaksikan dengan cermat, menyadari bahwa hasilnya tidak hanya akan membentuk satu karir, tetapi juga integritas seluruh industri. Dari tuduhan-tuduhan ini, sorotan tajam beralih ke ranah pribadi Lesnar, menuntut pandangan lebih dalam ke dalam diri seorang pria yang persona publiknya telah lama didefinisikan oleh kekuatan mentah dan dominasi tak tergoyahkan. Setiap wawancara, setiap unggahan di media sosial, dan setiap penampilan publik telah dibedah dengan presisi seorang penyelidik forensik. Media telah menyaring rekaman lama dan mengulang pernyataan masa lalu, sementara para penggemar telah memperdebatkan, membedah, dan dalam beberapa kasus mengutuk perilaku masa lalu pegulat tersebut. Penyelidikan meluas melampaui ring, mengungkap pola perilaku yang menantang fondasi legenda yang pernah ia wujudkan. Penyelidikan terbaru ke dalam kehidupan pribadi Lesnar ini mengungkap serangkaian tuduhan yang berawal dari awal karirnya. Di wilayah pengembangan Ohio Valley Wrestling, rumor sudah mulai beredar. Sebuah insiden yang melibatkan sesama pegulat Jim Cornette dan seorang wanita muda bernama Sin menjadi berita utama di forum-forum gulat. Menurut Kenny Boland, mantan manajer OVW, situasi memanas ketika Lesnar dilaporkan mengganggu percakapan yang jelas-jelas terlarang. Boland mengenang upaya Sin untuk melindungi dirinya. Dia berkata, "Apapun yang kamu lakukan, jangan sentuh bagian ituku, sangat sensitif di sana." Dan respons Lesnar sangat invasif. Konfrontasi mencapai puncaknya ketika Cornette mengancam akan membalas secara fisik, menggarisbawahi ketidakstabilan yang kadang menyertai kehadiran Lesnar. Bertahun-tahun kemudian, sebuah wawancara dengan Vice menyajikan narasi yang berbeda, tetapi sama-sama mengganggu. Terry Reynolds, seorang manajer veteran dan istri pegulat yang dikenal sebagai Goldie, menceritakan suatu malam di belakang panggung pada acara pay-per-view. Dia menggambarkan sebuah adegan yang terasa seperti pelanggaran. "Brock ada di sana, mempertontonkan dirinya kepadaku dengan cara yang tidak sopan dan terang-terangan. Saya sedang bersiap untuk wawancara, dan dia masuk, dan seluruh suasana berubah." Deskripsi Reynolds menyoroti tidak hanya perilaku yang tidak pantas, tetapi juga ketidakseimbangan kekuasaan yang memungkinkan Lesnar bertindak tanpa konsekuensi. Akun-akun ini, meskipun terpisah dalam waktu, menambah lapisan pada potret seorang pria yang telah berulang kali memanfaatkan pengaruhnya dengan cara yang kini banyak orang anggap sebagai predator.
berat kumulatif dari cerita-cerita ini telah memicu pengawasan hukum dan publik saat ini. Sementara penyelidikan federal berfokus terutama pada tuduhan yang diajukan oleh penggugat gugatan, nafsu tak henti-hentinya media telah memperluas cakupan untuk mencakup seluruh sejarah Lesnar. Setiap bukti baru, baik itu insiden di belakang panggung yang terlupakan, komentar singkat, atau klip video lama, memberi makan narasi yang mempertanyakan integritas sosok yang dulunya dihormati sebagai si binatang buas. Pengikisan kepercayaan ini sangat terasa. Penjualan merchandise telah anjlok, kesepakatan sponsorship telah goyah, dan bahkan percakapan santai pun menjadi diwarnai kehati-hatian setiap kali nama Lesnar muncul. Secara bersamaan, narasi kebangkitan Lesnar dari seorang anak petani di Webster, South Dakota menjadi raksasa gulat mendapatkan kontras yang mencolok. Lahir pada 12 Juli 1977, masa kecilnya di sebuah peternakan sapi perah menanamkan padanya etika kerja yang tak kenal lelah dan ketangguhan yang kemudian akan diterjemahkan ke atas matras. Sejak usia muda, suara sepatu gulat yang bergesekan dengan papan kayu bergema dengan ritme karir masa depannya. Kehebatannya di sekolah menengah dan di Bismarck State College membuka jalan ke University of Minnesota, di mana ia merebut gelar NCAA Divisi 1 kelas berat pada tahun 2000. Kemenangan itu adalah landasan peluncuran yang mendorongnya ke sorotan terang WWE, di mana ia menandatangani kontrak pengembangan pada tahun yang sama. Acara pay-per-view WWE pertama yang menampilkan kekuatannya datang di SummerSlam 2002 ketika ia mengalahkan The Rock untuk merebut kejuaraan tak terbantahkan pada usia muda 25 tahun. Gerakan khasnya, F5 dan Kimura Lock menjadi identik dengan ketangguhan merek tersebut. Pertandingannya melawan Kurt Angle di WrestleMania 19 masih diputar ulang karena intensitas mentahnya, terutama ketika Lesnar mencoba gerakan Shooting Star Press yang terkenal, gerakan yang, meskipun tidak berhasil, memperkuat reputasinya akan keberanian. Pada tahun 2004, pegulat tersebut telah meninggalkan WWE, sempat bergabung dengan Minnesota Vikings di NFL, dan kemudian beralih ke MMA, merebut gelar UFC Heavyweight pada tahun 2008. Pertarungannya di UFC 100 dengan Frank Mir tetap menjadi salah satu pertarungan yang paling banyak ditonton dalam sejarah UFC, mengukuhkan statusnya di seluruh olahraga pertarungan. Kembalinya Lesnar ke WWE pada tahun 2012 menghidupkan kembali warisan kejuaraannya, kini didukung oleh kredibilitas seorang mantan juara UFC. Persaingan dengan John Cena, Roman Reigns, dan Seth Rollins selama putaran keduanya hanya memperbesar dampaknya dan keterlibatannya dalam persilangan alur cerita dengan olahraga lain. Namun, di balik tontonan itu, pola tuduhan terus berlanjut, menciptakan dikotomi antara persona si binatang buas dan elemen-elemen gelap dari perilaku pribadinya. Konflik narasi ini, kebangkitan heroik versus dugaan pelanggaran, membentuk inti penyelidikan. Para penggemar, yang dulunya tak tergoyahkan dalam dukungan mereka, kini bergulat dengan disonansi antara citra publik dan tuduhan yang muncul. Arena hukum, sementara itu, bergerak maju dengan pertimbangan cermat. Setiap penampilan di pengadilan menjadi pengingat bahwa keseriusan tuduhan tidak dapat diabaikan. Para saksi telah dipanggil, pernyataan tertulis diajukan, dan daftar korban potensial yang terus bertambah muncul dari bayang-bayang interaksi di belakang panggung di masa lalu. Setiap kesaksian menambahkan sentuhan baru pada kanvas karir Lesnar, melukiskan gambaran yang tidak lagi murni berada dalam tontonan. Di tengah pengawasan ini, respons korporat WWE telah terukur namun tegas. Merek tersebut telah menghapus nama Lesnar dari promosi acara saat ini dan menghilangkan gambarnya dari jajaran merchandise. Tindakan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam penanganan tokoh publik oleh industri, menekankan akuntabilitas di atas tontonan. Saat para penggemar dan komentator terus menyuarakan kekhawatiran, pertanyaan tetap ada. Dapatkah sosok yang dulunya dirayakan sebagai kekuatan tak terkalahkan, didamaikan dengan sejarah yang tampaknya penuh dengan nuansa predator? Penyelidikan masih berlangsung,
tanpa putusan akhir. Namun, efek kumulatif dari tuduhan-tuduhan tersebut ditambah dengan terkikisnya kepercayaan publik dan pola perilaku salah di masa lalu telah menciptakan iklim di mana masa depan pegulat tersebut tidak pasti. Meskipun jalan menuju penebusan tetap kabur, narasinya jelas. Si binatang buas yang dulunya tak tergoyahkan, kini menghadapi kemungkinan hukuman yang bisa menandakan perpisahan definitif dengan kejayaan yang pernah ia nikmati. Dunia menyaksikan, sistem hukum mendengarkan, dan legenda yang dulunya simbol kekuatan tak kenal lelah berdiri di persimpangan penebusan dan konsekuensi. Sorotan tidak pernah pudar dari nama Brock Lesnar. Setelah petualangan singkat namun menyita perhatian di NFL, si binatang buas kembali kering dengan keganasan yang diperbarui yang membuat para penggemar dan kritikus sama-sama terkesiap. Minnesota Vikings telah merekrutnya sebagai pemain bertahan pada tahun 2004, berharap kekuatan mentahnya akan diterjemahkan ke dalam sepak bola. Namun, kurangnya pengalaman baru-baru ini dan cedera pangkal paha akibat kecelakaan sepeda motor menghambat kemajuannya. Ia berhasil bertahan untuk kamp pelatihan, terkesan dengan etika kerja dan potensi mentahnya, tetapi Vikings melepasnya sebelum musim reguler dimulai. Babak sepak bola ditutup dengan satu kemenangan pramusim, sebuah bukti singkat atas dorongan tak kenal lelahnya. Kembali ke kancah WWE, pertandingan profil tinggi pertama Lesnar saat kembali adalah pertarungan melawan John Cena di Extreme Rules 2012. Pertarungan itu menarik perhatian besar, bukan hanya karena mempertemukan dua bintang terbesar merek itu, tetapi karena mengisyaratkan persaingan yang akan mendefinisikan sebuah era. Namun, pertandingan WrestleMania 30 pada tahun 2014 lah yang mengukir namanya lebih dalam ke dalam legenda. Dalam keheningan penonton yang tertegun, Lesnar mengakhiri rekor tak terkalahkan legendaris Undertaker, sebuah rekor yang telah berlangsung selama 21 pertandingan. Kejutan itu merambat di seluruh industri, sebuah momen yang bergema jauh melampaui ring. Pada tahun yang sama, di SummerSlam 2014, ia menghadapi Cena lagi, menyajikan tontonan satu sisi yang mencakup rekor 16 German suplexes, merebut kejuaraan dunia kelas berat WWE dan mengukuhkan dominasinya. Daftar kejuaraannya seperti katalog kemenangan, kejuaraan WWE, kejuaraan Universal, dan kemenangan turnamen King of the Ring pada tahun 2002. Setiap masa pemerintahannya ditandai dengan gaya khas, suplexes, gerakan kekuatan, dan jurus pamungkas F5 yang menghancurkan, yang membuat lawan dan penonton terkejut. Pertandingan Lesnar melawan Kurt Angle, Goldberg, Roman Reigns, dan lainnya secara konsisten menarik pemirsa. Setiap pertemuan memperbesar daya tarik lintas bidangnya. Perpaduan keterampilan pertarungan sah dengan penceritaan teatrikal mengubah setiap pertarungan menjadi acara yang wajib ditonton. Promo Paul Heyman memperkuat aura tak terkalahkan ini, membangun antisipasi yang membuat bahkan pemirsa biasa pun ingin menyaksikan langkah si binatang buas berikutnya. Di luar tontonan, kehidupan pribadi si binatang buas terungkap seperti narasi yang lebih tenang. Ia menikah dengan mantan diva WWW, Rina Greek, yang dikenal sebagai Sable pada tahun 2006 dan bersama-sama mereka membesarkan dua putra, Turk dan Duke, sementara ia juga memiliki anak kembar dari hubungan sebelumnya, Luke dan Maya. Keluarga menjadi jangkar baginya, dan ia dengan gigih menjaga privasi itu, menjauhkan hal pribadi dari mata publik. Namun, masa kecilnya di pedesaan South Dakota, di mana perkelahian jalanan adalah hal biasa, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Orang-orang dari Webster, South Dakota, akan memberitahu Anda bahwa keluarga Lesnar adalah petarung, ia merenung. Tumbuh besar dengan kakak laki-laki yang sering terlibat masalah, membentuk ketahanannya dan eksterior tangguh yang mendominasi personanya. Berburu di hamparan Saskatchewan yang tenang telah menjadi lebih dari sekedar hobi. Itu adalah tempat perlindungan.
Ketenangan pedesaan menawarkan jeda dari tuntutan tak henti-hentinya kehidupan publik yang tidak pernah berhenti. Dalam wawancara, ia berbicara terus terang tentang beban mental tampil di depan halayak ramai. Saya benar-benar ambruk setelah berada di depan penonton. Saya berhibernasi di Saskatchewan, katanya. Perjuangannya melawan kecemasan, kecanduan alkohol dan penghilang rasa sakit, serta tekanan yang menyertai ketenaran mengungkapkan individu kompleks yang bergulat dengan tantangan yang sama persis yang sering ditutupi oleh agresi di ringnya. Catatan kematian Lesnar dalam Brock Lesnar dihukum selamat tinggal selamanya akan mengeksplorasi pertempuran batin ini di samping kontroversi eksternalnya. Rekor Lesnar diselingi oleh momen-momen gejolak hukum. Pada tahun 2001, saat masih menjadi bakat pengembangan, ia ditangkap karena dicurigai memiliki zat ilegal. Meskipun tuduhan itu kemudian dibatalkan, zat tersebut terbukti tidak ilegal. Insiden itu mendorongnya ke dalam pengawasan yang tidak diinginkan pada tahap awal karirnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah kemenangan gemilang di UFC 200, ia menghadapi pelanggaran anti-doping pada tahun 2016, positif menggunakan Clomiphene, obat yang digunakan untuk mengurangi efek samping steroid. Ia menerima skorsing 1 tahun dan denda, sebuah pengingat bahwa bahkan atlet yang paling disiplin pun bisa goyah dalam mengejar keunggulan. Episode anti-doping 2016 menambah serangkaian kontroversi yang telah menghiasi jalannya. Dari penangkapan pengembangan tahun 2001 hingga pelanggaran doping 2016, setiap insiden mengikis citra publiknya. Namun, si binatang buas berhasil mempertahankan relevansi di arena WWE dan UFC, membuktikan adaptabilitasnya dan kedalaman mereknya. Sekarang, narasi mengambil giliran yang lebih gelap. Proses hukum semakin intensif, tuduhan telah mengkristal menjadi penyelidikan resmi, dan respons publik WWE menghapusnya dari merek, menghapus referensi ke karakternya, telah tegas. Beratnya tuduhan-tuduhan ini bukan catatan kaki sederhana, mereka mewakili titik balik yang menantang fondasi warisannya. Hukuman yang membayangi di depan bukan hanya hukuman, tetapi simbolis, perpisahan yang mungkin mengakhiri era dominasi publik Brock Lesnar. Perjalanan si binatang buas melalui momen singkat di NFL, pertarungan bersejarah di WWE, pertempuran pribadi dalam keluarga, dan retreat tenangnya ke alam, melukiskan potret seorang pria yang tidak bisa hanya didefinisikan oleh satu arena. Setiap kemenangan gelar, setiap momen WrestleMania yang mengejutkan, setiap suplex pemecah rekor, bergema dalam budaya yang telah lama merayakan perpaduan pertarungan nyata dan pertunjukan. Sementara itu, perjuangan pribadinya, kecemasan, kecanduan, dan masa kecil yang syarat konflik berfungsi sebagai kontrapun yang menyadarkan, mengingatkan pemirsa bahwa di balik auman penonton, terdapat seorang pria yang berjuang untuk menavigasi tekanan yang sama persis yang mendefinisikan kehidupan berprofil tinggi manapun. Ketika sistem hukum menyampaikan putusannya, itu akan lebih dari sekedar menutup bab, itu akan menandakan keluarnya definitif dari mata publik. Adegan-adegan terakhir dari Brock Lesnar dihukum selamat tinggal selamanya akan menjajarkan auman sengit dan kemenangan dalam pertandingannya dengan ketenangan yang hening dan introspektif dari perburuannya serta kehidupan keluarga yang damai. Hukuman itu bukan hanya hukuman, itu adalah perpisahan, selamat tinggal selamanya, untuk panggung yang pernah membuat setiap penonton berdenyut selaras dengan satu detak jantung yang kuat. Saat si binatang buas menjauh dari ring, dari berita utama, dan dari ruang sidang, warisannya akan tetap menjadi permadani yang kompleks. Kemenangan legendaris, keputusan kontroversial, ketahanan pribadi, dan ambisi yang tak terputus yang kini berakhir dengan pukulan terakhir. Sejak ia menghancurkan rekor Undertaker hingga kemenangan menggelegar yang memberinya gelar juara dunia di WWE dan UFC, nama Brock Lesnar telah identik dengan kekuatan dan tontonan yang tak tergoyahkan. Namun tuduhan pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan gugatan yang memaksa WWE untuk menghapus warisannya dari mereknya sendiri
memaksa kita untuk menghadapi garis tipis antara legenda dan akuntabilitas. Akankah putusan pengadilan akhirnya membungkam auman si binatang buas, atau akankah kebenaran bergema lebih keras daripada sabuk kejuaraan manapun?